Oke. Eh, Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Nah, pada hari ini kita akan membahas yaitu hukum 3 Newton. Saya akan buka PPT-nya. Nah, di sini kita akan mempelajari hukum 3 Newton. Nah, sebelum kita masuk ke hukum 3 Newton, kita kan akan sudah pernah ya bertemu dengan hukum 1 dan hukum 2 Newton. Nah, hukum 1 ini dan 2 Newton ini dijelaskan bahwa jika sebuah benda diberikan gaya, maka benda tersebut akan berpindah tempat. Jika kita semakin besar memberi gaya tersebut, akan menentukan seberapa jauh benda bergerak dan benda akan berusaha mempertahankan posisinya. Nah, hal itu yang saya jelaskan tadi ialah beberapa hal yang sedikit mengingatkan kita kepada hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Nah, sini di SMP kita sudah pernah ketemu ya tentunya dengan hukum 3 Newton. Nah, biasanya guru akan menjelaskan bahwa hukum 3 Newton itu mencontohkannya dengan kita meninju tangan kita ke dinding. Nah, saat kita merasakan sakit, itulah reaksinya, dan kita memukulnya itu ialah aksinya. Dan di sini juga saya akan memberikan contoh. Bisa kita lihat bahwa ada dua orang, yaitu ibu dan anak ya sepertinya. Nah, dan mereka berada di atas permukaan es ya, dimana permukaan es itu begitu licin. Di sini mereka saling mendorong satu sama lain sehingga mereka terlempar ke belakang. Nah, gaya tersebut juga masuk dalam gaya aksi reaksi. Lalu juga ya, saat kita naik ke atas perahu, kita akan mendayung itu ke arah belakang ya. Nah, jadi saat kita mendayungnya ke arah belakang, kita akan maju ke depan ya. Nah, itu juga masuk ke contohnya. Lalu bisa dilihat sini juga orang tertambang, yang dimana saat kita melakukan aksi menarik, kita juga akan mendapatkan reaksi yang lawan tarik ya kan. Reaksi kita lihat, sebelumnya, saat kita melakukan aksi menarik talinya, maka kita bisa lihat bahwa lawan akan tertarik ke kita. Nah, lalu ada gaya juga yang satunya, gaya aksi reaksi, yaitu ada seseorang yang menggunakan sepatu roda, dia mendorong dinding. Saat dia mendorong dinding tersebut, dia mundur ke arah belakang. Itulah gaya reaksi yang ia dapatkan dari gaya aksi yang ia berikan kepada dinding. Dari contoh di atas, maka dari yang kita pahami, yaitu bunyinya dari hukum 3 Newton, setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besarnya, tetapi berlawanan arah atau gaya dari dua benda tersebut selalu sama besar dan berlawanan arah. Nah, F aksi sama dengan minus F reaksi. Lalu pengertiannya, hukum 3 Newton ini ialah gaya aksi dan reaksi yang menunjukkan setiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun arah yang dihasilkannya akan berlawanan. Nah, makanya tadi yang bisa kita lihat bahwa F aksinya ini saat kita berikan F reaksinya itu ini minus. Ini menunjukkan bahwa F reaksi ini arahnya berlawanan dengan arah F aksi. Nah, berikutnya ada syarat ketentuan untuk terjadinya proses hukum 3 Newton ini, yaitu yang pertama, pasangan gaya timbal balik bersamaan atau serempak. Maksudnya di sini ialah bersamaan ataupun serempak, yang dimana saat kita melakukan gaya aksi, kita juga akan langsung mendapatkan gaya reaksi saat itu juga, bukan dari pergantian ya, saat kita melakukan aksi baru reaksi, bukan seperti itu, melainkan saat kita melakukan aksi kita akan mendapatkan langsung gaya reaksinya. Lalu juga bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, ini tentu akan bekerja pada dua benda berbeda. Bisa teman-teman lihat bahwa ada gaya aksi yang dilakukan oleh seseorang yang mendorong dinding hingga sampai kakinya mundur ke belakang akibat reaksi yang ia dapatkan karena dinding tersebut tidak bergerak ya. Lalu besarnya sama, tentu saja besarnya sama yang dimiliki, dan arahnya berlawanan. Inilah menyebabkan mengapa F reaksi ini minus, tapi tetap memiliki besarnya sama. Nah, untuk hukum 3 Newton ini kita akan membahas beberapa 3 gaya, yaitu gaya gesek, gaya berat, dan berat sejenis. Nah, gaya gesek ini merupakan salah satu contoh hukum 3 Newton yang ditumbuhkan
karena adanya dua buah permukaan yang saling bergesekan atau bersentuhan. Nah, sini kita bisa menemukannya sehari ya, dan juga bisa teman-teman lihat yang ada di layar bahwa ada seseorang yang saat melakukan aksi menginjak tanah, dia akan mendapatkan reaksi ke arah belakang kakinya, soalnya kayak ke arah belakang dan kakinya terangkat. Terus juga gaya aksi yang lain saat kita melakukan jogging, saat kita sering jogging, maka akibat dari gaya gesek ini telapak sepatu yang kita gunakan itu akan semakin menipis. Gaya gesek ini dapat ditulis Fg sama dengan mu kali N, ini dimana Fg sama dengan gaya gesek, mu koefisien gesek, dan N gaya normal. Lalu berikutnya ada gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda. Nah, berat suatu benda adalah besarnya gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada sebuah buku yang ditaruh di atas meja tersebut memiliki gaya berat. Secara matematis dapat ditulis W sama dengan mg, m kali g, yang dimana W yaitu gaya berat, M massa benda, dan G gravitasi bumi. Yang berikutnya ada gaya berat sejenis. Nah, gaya berat sejenis ini adalah perbandingan antara berat dan volume benda. Nah, dengan kata lain, berat jenis merupakan massa jenis relatif suatu bahan. Nah, makanya gaya berat sejenis ini tidak memiliki satuan. Bisa teman-teman lihat ada sebuah perahu yang berlayar. Ini termasuk ke dalam gaya berat sejenis. Dan gaya berat sejenis ini dapat ditulis yaitu S sama dengan P rho kali G, atau bisa juga tulis dengan S sama dengan W per V, yang dimana S yaitu berat jenis, rho massa jenis, G gravitasi, W berat benda, dan V volume benda. Sini kita akan coba untuk masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, sebuah buku diletakkan di atas meja pada sistem benda tersebut akan bekerja pada gaya seperti gambar di bawah ini. Ada 4 gaya yang bekerja pada sistem berikut, yaitu berat buku, gaya tekan normal meja terhadap buku, gaya tekan normal buku pada meja, dan gaya gravitasi bumi pada buku. Tentukan gaya pasangan aksi reaksi tersebut. Nah, pasangan gaya aksi reaksi memenuhi sifat sama besar, berlawanan, arah, dan bekerja pada dua benda. Dari sifat di atas yang telah ditunjukkan, dapat kita tentukan bahwa dua pasangan aksi reaksi yaitu W dengan Fg, N dengan N. Nah, W dan N sini bukan aksi reaksi, karena mereka bekerja pada satu benda saja, yaitu buku. Tetapi hubungan N sama dengan W merupakan hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Kita coba masuk ke contoh soal 2. Balok A dan balok B terletak di atas permukaan bidang miring licin dengan sudut kemiringan 37 derajat. Massa balok A 40 kg dan massa balok B 20 kg. Kemudian balok A didorong dengan gaya F sebesar 480 Newton seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini ya. Tentukan besar percepatan gerak kedua balok dan juga gaya kontak antara balok A dan balok B. Nah, diketahui MA sama dengan 40 kg, MB 20 kg, F-nya 480 Newton, sudutnya 37 derajat, dan gravitasinya 10 meter per sekon. Sini kita menggunakan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, lalu yang ditanyakan ialah percepatan dan gaya kontak. Yang pertama yaitu balok A. Karena bidang miring ini licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja pada benda tersebut. Maka resultan gaya pada sumbu Y tidak perlu diuraikan. Sigma F sama dengan MA. F kurang WA sin theta kurang FWA sama dengan MAA. Lalu F kurang MA G sin theta kurang FBA sama dengan MA. Itu kita dapat hasil yaitu persamaan 1. Lalu untuk balok B, sigma Fx sama dengan MA. FAB kurang WA sin theta sama dengan MBA. Lalu FAB kurang MBG sin theta sama dengan MBA. FAB sama dengan MBA tambah MBG sin theta.
Dan kita sudah mendapatkan persamaan 2. Lalu yang berikutnya, karena FAB sama dengan FBA, maka dapat kita substitusikan persamaan 2 tersebut ke persamaan 1. Yang dapat kita tulis F sama dengan MAG sin theta kurang, kita masukkan dalam kurung, MBA tambah MBG sin theta sama dengan MAA. Lalu F kurang MAG sin theta kurang MBA kurang MBG sin theta sama dengan MAA. F kurang MAG sin theta kurang MBG sin theta sama dengan MAA tambah MBA. F kurang G sin theta MA tambah MB sama dengan MA tambah MBA. Lalu kita dapatkan A sama dengan F kurang G sin theta MA tambah MB. Lalu MA dibagi MA tambah MB, dan A sama dengan F per MA tambah MB lalu dikurang G sin theta. Dan kita sudah mendapatkan persamaan 3. Nah, dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang telah diketahui, maka kita dapat peroleh yaitu A sama dengan 480 dibagi 40 tambah 20 kurang 10 sin 37 derajat. Nah, yang dimana A sama dengan 400 bagi 60 dikurang 10 dan sin 37 derajat ini yaitu 0,6, yang dimana kita tulis A sama dengan 8 kurang 6. Untuk percepatannya kita dapatkan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi besar percepatan kuda baru tersebut ialah 2 meter per sekon kuadrat. Dan untuk menentukan gaya kontak antara A dan B, kita substitusikan nilai percepatan yang kita peroleh ke dalam persamaan 2 sebagai berikut. FAB sama dengan MBA tambah MBG sin theta, lalu sama dengan 20 dikali 2 tambah 20 kali 10 sin 37 derajat, mana 20 kali 2 40, 20 kali 10 100, sin 37 0,6, dan kita dapatkan FAB 160 Newton. Nah, kesimpulannya dari materi kita pada hari ini ialah hukum 3 Newton adalah reaksi-reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Bunyi hukum 3 Newton, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Nah, lalu berikutnya yang ketiga, pasangan gaya timbal balik bersamaan serempak terjadi pada dua benda yang berbeda, lalu memiliki pasangan gaya memiliki besar sama, arah hanya berlawanan. Hukum 3 Newton ini dibagi menjadi 3 jenis rumus ya. Hal ini karena hukum aksi reaksi dapat terbentuk dalam beberapa wujud, gaya gesek, gaya berat, dan gaya berat sejenis. Sekian pembahasannya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Silakan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Nah, saya ucapkan terima kasih.